Baik, kita mulai chapter 4 tentang mobile learning di sekolah menengah. Ini definisinya sudah dibahas sebelumnya. Apa yang membedakan dengan di sekolah dasar? Tentu saja mobile device dapat lebih bervariasi di sekolah menengah. Orang tua tidak terlalu enggan untuk mengizinkan. Dan ketiga, pembelajaran bisa mengikuti kebijakan di sekolah atau distrik di sekolah tersebut. Apa manfaat mobile learning di sekolah adalah yang pertama ada keterlibatan aktif, kemudian peningkatan literasi informasi, bisa mendapatkan pengajaran dengan informasi yang terbaru dan tentu saja berpusat kepada siswa dan bisa berkolaborasi dalam tim. Tapi ada juga tantangannya. Yang pertama dari segi keamanan, dari segi etika, dan dari segi kesehatan. Ada beberapa studi kasus mobile learning di sekolah menengah yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah untuk kasus di dalam sekolah menggunakan iPad untuk kelas sains jantung, yaitu aplikasi praktikum yang ada di iPad dan mendemonstrasikan aliran jantung dengan menggunakan stop motion. Studi kasus yang kedua adalah mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan antar budaya bersama-sama beberapa sekolah melalui kolaborasi podcast. Dan untuk studi kasus di luar sekolah menggunakan augmented reality yang ada di device untuk membahas fenomena di tepi sungai Swan River. Kemudian menggunakan ponsel untuk tugas sekolah. Untuk tugas dari luar yaitu menggunakan device juga, mobile device untuk drama urban bergerak dalam tim dan mempelajari matematika, menganalisa fenomena matematika linier. Isu dalam inisiatif mobile learning itu ada seperti yang tertera, ada pengetahuan yang kurang, biaya, gangguan teknis, adanya pedagogi. Kemudian ini adalah studi kasus bagaimana bisa sukses menerapkan mobile learning di sekolah menengah adalah dengan memberi pertanyaan yang tepat. Yang pertama adalah apakah infrastruktur Anda sudah siap, apakah sudah mengembangkan visi bersama stakeholder, apakah kurikulum telah diperbaharui, apakah sudah dilatih pedagogi digital, dan tentu saja kepercayaan diri dan ada rencana untuk mengembangkan melatih siswa dan orang tua. Demikian, terima kasih. Dalam chapter 5 ini membahas tentang keberlanjutan dan kompleksitas mobile learning. Penerapan mobile learning dihadapkan dengan berbagai peraturan yang kompleks dan selalu berubah-ubah. Banyak faktor yang harus diperhitungkan saat implementasi mobile learning, seperti faktor budaya dan keterampilan guru dalam memanfaatkan mobile devices. Isu penerapan mobile learning yaitu evaluasi terhadap implementasi mobile learning secara menyeluruh perlu dilakukan, mengingat banyak pihak yang berkepentingan, terutama untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, dan strategi dan metode evaluasi perlu dirancang sebelum inisiatif dimulai. Kedua prinsip teoritis yang mendukung mobile learning, yaitu mobile devices sebagai pendukung mobile learning, membuat pembelajaran menjadi menarik dan efektif. Selanjutnya, prinsip pedagogik yang mendukung pengajaran melalui mobile learning. Kemudahan penggunaan yang dirasakan secara tidak langsung mempengaruhi rencana guru untuk mengadopsi mobile learning di kelasnya. Terakhir, keberlanjutan mobile learning sepenuhnya tergantung kepada pengetahuan dan kemampuan guru kelas, perangkat yang dipakai, aplikasi yang tersedia, serta mengetahui bagaimana mengintegrasikannya secara efektif ke dalam pembelajaran. Kesimpulan, efektivitas penggunaan mobile devices ke dalam mobile learning sangatlah kompleks. Banyak penelitian fokus pada teknologi, padahal masalah yang paling mendasar ada yang berkaitan dengan manusia. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai rangkuman bab 9 tentang penilaian mobile learning. Kita ketahui bersama bahwa kunci sukses
dalam keberhasilan mobile learning ini berada di tangan guru dengan 3 aspeknya, yaitu aspek input, proses, dan output. Dalam input sendiri ini berisi mengenai kompetensi guru atau kemampuan guru dan fasilitas yang digunakannya. Ini ada perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan dalam proses ini berbicara mengenai bagaimana pembelajaran mobile learning ini diimplementasikan. Dan terakhir ini dalam output ini adalah mengenai penilaian berbasis mobile yang dilakukan guru terhadap siswanya. Penilaian mobile learning ini yang pertama ada penilaian formatif. Bagaimana tinjauan guru terhadap perkembangan siswa berdasarkan hasil belajar siswa, yakni dapat berupa proyek yang dikumpulkan dan guru dapat memberikan feedback-nya. Yang kedua ada sistem respon siswa, bagaimana respon siswa dalam pembelajaran mobile learning ini dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada penilaian sumatif, penilaian terhadap kemajuan aktivitas dan kinerja peserta didik sehingga dapat diketahui ketercapaian dari tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keempat ada pengembangan penilaian baru di era BIOD atau Bring Your Own Device. Penyempurnaan dari kekurangan penilaian sumatif ini dengan tambahan sasaran baru yang disesuaikan dengan eranya, yakni ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan dalam literasi digital, komunikasi kolaborasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada potensi penggunaan perangkat mobile untuk asesmen. Potensi penggunaan teknologi dalam proses penilaian di masa depan tidak hanya untuk memantau perkembangan siswa, namun untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui perangkat mobile, hasil belajar siswa dapat direkod sehingga dapat lebih mudah diakses dan dianalisis. Sekian rangkuman dari bab 9 mengenai penilaian mobile learning. Terima kasih.